Asbakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Indonesia! Indonesia! Semoga timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Di tengah gencarnya PSSI memulangkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi, seorang gelandang berdarah Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di Belanda. Bahkan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman secara khusus meminta Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk mengamankan posisinya. Kedatangan pemain keturunan berkualitas grade A terbukti mampu membawa keberuntungan di tubuh timnas Indonesia. Selain itu, legenda timnas Belanda, Robin van Persie merasa heran Maes Hilgers lebih memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang Belanda. Diketahui, Maes Hilgers memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan bek FC Twente itu akan menjalani sumpah WNI di Den Haag bersamaan dengan Eliano Reijnders pada 30 September 2024 mendatang. Dari hal itulah, membuat Robin van Persie merasa heran dengan keputusan Hilgers tersebut. Padahal, usianya masih cukup muda dan masih berkesempatan untuk dipanggil oleh tim senior Belanda jika pemain berdarah Manado itu bisa sedikit lebih bersabar. Hal tersebut, diungkapkan oleh mantan pemain Arsenal dan Manchester United itu dalam wawancaranya baru-baru ini. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Kata Van Persie sebagaimana yang dikutip dari akun Instagram Stop.com pada Minggu, 22 September 2024. Lebih lanjut, ex-pemain timnas Belanda medio 2005 hingga 2017 tersebut juga menyebut bahwa Maes Hilgers memiliki talenta yang luar biasa. Bahkan, pria yang akrab disapa RVP juga yakin bahwa Hilgers memiliki masa depan yang cerah bagi sepak bola Belanda. Terlebih, performanya bersama FC Twente juga terus meningkat dan berkembang. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, ujar legenda Arsenal itu menambahkan. Diketahui, Maes Hilgers kini menjadi andalan bagi jantung pertahanan FC Twente. Sejak melakoni debutnya dengan klub berjuluk The Tukkers pada 5 Desember 2020 lalu, dia telah mencatatkan 3 gol dalam 104 penampilannya bersama Twente di semua kompetisi. Tak hanya itu, Hilgers juga tampil impresif bersama Twente pada musim lalu, yang dimana ia mampu memainkan 33 pertandingan bersama tim besutan Joseph Oosting itu di semua kompetisi. Sementara itu, pada musim ini, Hilgers juga telah mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 7 pertandingannya bersama klub yang berdiri sejak 1965 lalu di semua kompetisi terbaru. Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Asbakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast Garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zylstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, menjadi WNI, dan saya pikir itu, Jairo Riedewald menjadi WNI, akan terjadi, jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI. Tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia.
Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun, 2017 hingga 2024, berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, Jriedewald. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang diproses, adakah pemain keturunan grade A lain yang dinaturalisasi? Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Di 2 laga awal grup C saja, Timnas Indonesia dangdut menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Shin Tae-yong mencoret 3 pemain bintang Timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Sekadar diketahui, Mees Hilgers dan Eliano Reijers berpeluang membela Timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab, Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun, kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Memprediksi, masuknya Mees Hilgers dan Eliano Reijers membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo, Maluku United, dan Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mees Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi, ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek satu. Harapannya, pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina dapat memberikan performa terbaik. Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia menyapu bersih laga Bahrain dan Cina dengan kemenangan terbuka lebar tengah yakni Kelvin Verdong dan Nathan Choe Aon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Teazim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 semalam. Namun, Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji saat ditanya apakah Jordi Amat masuk skuad melawan Bahrain dan Cina atau tidak. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa kemungkinan besar Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan bisa membela Timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain dan Cina. Hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut akan menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024. Dokumen kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia itu sudah disetujui oleh DPR. Kini prosesnya tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI. Untuk mempercepat proses naturalisasi itu, ada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, yang datang langsung ke Belanda. Kedua pemain itu sulit untuk datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Keputusan itu diambil karena Mees Hilgers dan Eliano Reijers sedang mempunyai waktu padat di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Mees Hilgers kini memperkuat FC Twente, sedangkan Eliano Reijers bermain untuk PEC Zwolle.
Proses dipercepat naturalisasi itu agar Maes Hilgers dan Eliano Reijnders bisa didaftarkan untuk menjalani pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mereka akan disumpah pada 30 September 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi termasuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari, kata Sumarji. Sumarji pun optimis kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Tentu saja ini akan menambah kuat timnas Indonesia, berarti pada 3 Oktober 2024 mereka bisa didaftarkan, kata Sumarji. Timnas Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 dan 10 September 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia mendapatkan 2 poin dari 2 pertandingan tersebut. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ambil sumpah WNI di Belanda. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders akan disumpah di KBRI Den Haag. Petugas Kemenkumham Indonesia dikirim ke Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses pemberian kewarganegaraan untuk 2 calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tinggal diputuskan di rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 September 2024, penerbitan keputusan Presiden, Kepres, dan pelantikan di kantor wilayah. Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa sumpah kedua pemain tersebut akan dilakukan di KBRI Den Haag. Untuk 2 calon pemain timnas Indonesia, 1 tahapan terakhir pengambilan sumpah kewarganegaraan, berhubung mereka masih berada di tempat di klub langkah tercepat adalah memberangkatkan petugas. Pengambilan sumpah di KBRI Den Haag, kata Supratman. Mengejar deadline. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sudah harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan telah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 Oktober 2024 demi didaftarkan untuk membela timnas Indonesia. Pada 20 hingga 24 September 2024, kami masih ada waktu 45 hari untuk mencoba mendaftarkan. Kalau lewat dari 24 September 2024, mereka tidak bisa bermain pada Oktober 2024, ungkap Erick Thohir. Eliano Reijnders pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Maes Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eliano Reijnders melalui Instagram, Oktober bisa debut. Cepatnya proses naturalisasi Eliano Reijnders dan Maes Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial, Oktober mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan 2 kali menjalani laga tandang yakni ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jawaban Erick Thohir soal sampai kapan PSSI naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI soal sampai kapan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ini disampaikan Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta. Menurut Erick, naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum, tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, Kumham Supratman Andi Aktas, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda, kata Erick. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini mencontohkan, banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional. Ini membuat PSSI mengambil langkah serupa. Yang terpenting, kata Erick, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Bola itu merupakan event global dan semua terbuka menurut aturan FIFA. Yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, atau nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kami ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, ujar Erick menjelaskan. Ditegaskan pula oleh Erick, PSSI tak otomatis lepas tangan dengan talenta dalam negeri.
Pembinaan digencarkan dan pemain muda disiapkan di timnas kategori usia. Tentu pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF, U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3, kata Erik. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Jayden Osterwolde, pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri di klub sepak bola Turki, Fenerbahçe. Osterwolde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya, ia diajak memperkuat timnas Indonesia. Siapa Jayden Osterwolde? Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Osterwolde atau Jayden Osterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001. Osterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Osterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada 2016, dia kemudian menjadi tim U18 klub itu pada 2018. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie, Liga Utama di Belanda pada 2020. Selama bermain di FC Twente, Osterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Osterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola di Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada Juli 2022. Di Parma, Osterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim. Pada 2023, Osterwolde bergabung dengan klub Turki, Fenerbahçe dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki pada musim 2022 hingga 2023. Pada 2021, Osterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Berkarier di FC Twente, Osterwolde sudah masuk tim utama kalau usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk timnas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran timnas Indonesia. Baik Indonesia maupun Suriname sudah menghubungi saya, kata Osterwolde dikutip dari El Voetbal. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Peningkatan harga pasar Ian Maatsen jika bela timnas Indonesia, bisa tembus 1 triliun rupiah. Isu Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI kembali mencuat, sosoknya bisa menjadi pemain dengan harga pasaran selangit di Asia Tenggara hingga nyaris menembus 1 triliun rupiah. Ian Maatsen kembali jadi sorotan publik tanah air karena unggahan perwakilan KNVB di Indonesia lewat akun Instagram resmi Oranje_Indonesia. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram perwakilan KNVB mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Ian Maatsen duduk bersama Mees Hilgers. Kedua pemain sama-sama mengenakan jaket timnas Belanda dalam unggahan itu, sontak hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah tanda? Mengingat saat ini Mees Hilgers sudah dalam proses naturalisasi WNI untuk nantinya membela timnas Indonesia ke depannya. Ian Maatsen diketahui juga merupakan pemain keturunan layaknya Mees Hilgers, bisa jadi salah satu pemain yang dinaturalisasi PSSI adalah dirinya. Harga pasar Ian Maatsen menarik dinantikan lebih lanjut. Kebenaran Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI, atau tidak mengingat beberapa waktu lalu ia sempat dipanggil ke timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Lebih dari itu, satu hal menarik dari Ian Maatsen adalah harga pasaran bek kiri yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Inggris. Ian Maatsen punya harga pasaran mencapai 695,27 miliar rupiah. Nominal ini menjadi yang tertinggi sepanjang karir pemain berusia 22 tahun itu. Kontraknya di Aston Villa masih sangat lama yakni hingga 30 Juni 2030, bukan tak mungkin akan ada perubahan nilai pasaran. Entah itu turun atau naik, khususnya jika benar sang pemain memilih untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Aston Villa bukan tanpa usaha dalam mendapatkan jasanya, klub asal Birmingham ini perlu mengeluarkan gocek 773,48 miliar rupiah untuk menebusnya dari Chelsea. Nominal itu bisa melambung jika Ian Maatsen diminati klub besar yang berani membayarnya dengan nominal tinggi pula. Bahkan ketika sang pemain sudah menjadi WNI, jika performanya stabil dan bahkan meningkat bukan tak mungkin harga pasarannya. Respons Ula Romeni dan Kevin Dix jelang laga timnas Indonesia. Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Awalnya beredar kabar, Mees Hilgers dan Eleanore Eggers akan menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Namun, faktanya tidak seperti itu.
Setelah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Jumat 6 September 2024, Mees Hilgers memilih pulang ke Belanda pada Sabtu, 7 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara pada Minggu 8 September 2024 pagi WIB, giliran Eliano Reijers yang terbang ke negeri kincir angin. Berhubung kedua nama di atas absen, apakah ada calon pemain Timnas Indonesia lain yang hadir di SUGBK pada 10 September 2024? Banyak pencinta sepak bola yang berharap, Kevin Dix dan Ula Romeni menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia di SUGBK, sekaligus diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain skuad Garuda. Ula Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat, 6 September 2024. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak koper ke Copenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Ula Romeni dipercaya takkan membawa banyak koper. Karena itu, banyak yang menilai di media sosial Ula Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Lantas, kenapa Ula Romeni mampir ke Copenhagen dulu? Disinyalir, Ula Romeni menjemput Kevin Dix lebih dulu. Sekadar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus pemain FC Copenhagen. Setelah unggahan Ula Romeni pada Jumat 6 September 2024, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun, publik sepak bola tanah air harus siap-siap kecewa jika Kevin Dix dan Ula Romeni tidak datang bulan ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI agak kesulitan membujuk Ula Romeni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sementara untuk Kevin Dix, sudah ada komunikasi dari PSSI tapi juga belum ada tindak lanjut. Ula Romeni, ya agak berat. Ula berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, Erick Thohir, juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi, beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, tutup Arya Sinulinga. Alasan Mees Hilgers dan Eliano Reijers ambil sumpah WNI di Belanda. Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan disumpah di KBRI Den Haag. Petugas Kemenkumham Indonesia dikirim ke Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses pemberian kewarganegaraan untuk dua calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers tinggal diputuskan di rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 September 2024, penerbitan keputusan Presiden, Kepres, dan pelantikan di kantor wilayah. Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa sumpah kedua pemain tersebut akan dilakukan di KBRI Den Haag. Untuk dua calon pemain Timnas Indonesia, satu tahapan terakhir pengambilan sumpah kewarganegaraan, berhubung mereka masih berada di tempat di klub, langkah tercepat adalah memberangkatkan petugas. Pengambilan sumpah di KBRI Den Haag, kata Supratman. Mengejar deadline. Mees Hilgers dan Eliano Reijers sudah harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan telah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 Oktober 2024 demi didaftarkan untuk membela Timnas Indonesia. Pada 20 hingga 24 September 2024, kami masih ada waktu 45 hari untuk mencoba mendaftarkan. Kalau lewat dari 24 September 2024, mereka tidak bisa bermain pada Oktober 2024, ungkap Erick Thohir. Eliano Reijers pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Mees Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eliano Reijers melalui Instagram, Oktober bisa debut. Cepatnya proses naturalisasi Eliano Reijers dan Mees Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela Timnas Indonesia.